Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kemarin kita udah bahas Mobo yang harganya tuh mahal-mahal dan kayaknya yang nonton juga dikit banget gitu ya. Nah sekarang kita kedatangan yang kelas budget yaitu MSI Pro Series H610M Strip E DDR4. Ini adalah Mobo dengan chipset Intel H610 yang bisa diduetkan dengan Intel Core generasi ke-12 dan generasi ke-13 yang versi yang budgetnya tentunya. Di sini kita akan menggunakan Intel Core i3 12100F. Gimana performanya dan fitur-fitur apa aja sih yang ada di Mobo ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. MSI hanya merilis seri Pro saja untuk Mobo chipset H610. Seri Pro ini adalah seri bisnis atau office atau low budget lah ya, yang kelasnya berada di bawahnya seri MAG atau Arsenal Gaming. Sayang sekali MSI Indonesia tidak merilis H610M Strip G yang udah ada antena Wi-Fi-nya. Hanya seri G non-Wi-Fi saja yang ada di Indonesia, menyusul seri B dan seri E yang sedang kita bahas ini. Seri G ini punya kelebihan di konektor RGB 3 pin, sedangkan untuk seri B dan E ini hanya ada konektor RGB 4 pin saja. MSI Pro H610M Strip E ini memiliki form factor Micro ATX, yang artinya Mobo ini lebih kecil dibandingkan dengan Mobo standar ATX lainnya. Mobo ini akan cocok disandingkan dengan Intel Core i3 12100F, 13100F, ataupun 12400F. Untuk prosesor di atas Core i5 12400F, saya sarankan untuk pakai Mobo yang kelasnya lebih tinggi, yaitu Mobo chipset B660 aja. Oke, kita unboxing paket pembeliannya terlebih dahulu. Packagingnya ini cukup minimalis. Kita hanya mendapatkan satu buah baut M.2, 2 kabel SATA, back panel cover, dan panduan instalasi. Bahkan tidak ada buku manualnya sama sekali. Kita mesti unduh manual booknya di website resminya MSI. Di budget segini, untungnya kita udah dapat M.2 locker atau untuk pemasangan SSD M.2 tanpa baut, di mana pada unit Mobonya sudah terinstal baut M.2 konvensional secara pabrikan. Kita coba cek satu persatu komponen apa aja yang menjadi fitur andalan dari Mobo ini. Mobo ini menggunakan 8 pin IPS power connector. Mobo low budget di zaman sekarang nampaknya udah pada pakai 8 power pin ya. Terus untuk fan headernya ada 3 buah, 2 fan header di sebelah kanan atas dan 1 fan header di bagian bawah Mobo. Untuk RGB konektor, Mobo ini punya 1 buah RGB konektor 4 pin di bagian kiri bawah. Mobo ini punya 2 buah slot DIMM dengan kapasitas maksimal 64 GB RAM. Support RAM hanya sampai dengan DDR4 3200 aja dan tidak bisa di overclock. Terus ada LED troubleshooting berwarna juga. Boleh juga nih ya, Mobo kelas budget udah pakai debug LED yang berwarna. Terdapat juga 1 buah konektor USB-A 3.2 Gen 1 untuk front panel casing. Tidak terdapat konektor USB Type-C dan nampaknya di seluruh Mobo H610M MSI juga tidak ada yang punya. Untuk slot SATA-nya terdapat 4 buah di bagian kanan bawah yang kesemuanya menghadap ke samping. Untuk clear CMOS-nya masih menggunakan jumper 2 pin. Letaknya ini agak tersembunyi di bagian slot PCIe kecil yang paling bawah. Dan untuk audio codec-nya, Mobo ini pakai Realtek ALC897. Mobo ini hanya memiliki 2 buah slot ekspansi. Slot utama ini support PCI Express Gen 4.0x16 yang LAN-nya berasal dari CPU. Sedangkan slot kecil di bawahnya ini support PCI Express Gen 3.0x1 yang LAN-nya berasal dari chipset H610. Begitu pula untuk slot M.2-nya yang hanya tersedia 1 buah slot saja, masih menggunakan PCI Express Gen 3.0x4 dan tidak tertulis jelas apakah slotnya ini support juga untuk SSD M.2 SATA. Tersedia juga M.2 locker untuk pemasangan SSD yang lebih mudah. Di bagian I/O back panelnya ini unik nih, masih ada port klasik yaitu PS2 port dan port VGA atau D-sub untuk display. Port HDMI dan VGA ini digunakan jika teman-teman pakai prosesor yang ada integrated grafiknya, kayak Core i5 12400 misalnya. Terus masih tersedia juga 4 buah USB-A 2.0 dan USB-A 3.2 Gen 1 5 Gbps. Oke, sekarang kita ke bagian VRM. Ini bagian kelistrikan yang krusial karena bertugas mengantarkan daya dari power supply ke soket CPU. Dan bagian VRM ini juga tidak dibekali oleh heatsink. Mobo ini sepertinya menggunakan 6+1+1 power phase, 6 phase untuk V-Core, 1 phase untuk iGPU, dan 1 phase untuk VCC in. MOSFET V-Core-nya menggunakan 1 buah high side dan 1 buah low side MOSFET dari Alpha and Omega dengan kode AONS 36308 dan 36303.
Untuk iGPU-nya juga pakai MOSFET yang sama, namun konfigurasinya berbeda karena terdapat 2 buah low side MOSFET. Begitu pula dengan VCC-in-nya pakai 2 buah high side dan 2 buah low side MOSFET. Untuk POM controllernya menggunakan chip dari Richtek yaitu RT3628AE. Di bagian belakang terdapat 7 chip yang sepertinya sih ini adalah chip untuk phase doubler, namun saya tidak dapat menjelaskannya lebih detail lagi. Secara overall, MOSFET VRM-nya ini berbeda dengan yang ada di MSI H610M strip B dan strip G yang pakai Sinopower. MOSFET dari Alpha and Omega ini juga dipakai di seri B660 Pro-nya MSI. Oke, langsung aja kita tes performa dari Mobo ini. Berikut adalah spek PC yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan prosesor Intel Core i3 12100F yang pakai heatsink bawaan. Mobo ini juga kami pasang di casing Micro ATX Cooler Master CMP320. Untuk BIOS-nya terdapat menu untuk merubah power limit yang dihitung berdasarkan cooler yang kita gunakan. Jika kita pakai stok cooler bawaan Intel, maka PL2-nya ini berada di 89 watt atau sesuai dengan spek default dari Intelnya. Namun jika teman-teman pakai CPU cooler yang lebih bagus, kita akan bisa setting power limitnya ke 130 watt. Di tes pertama, kita akan cek performa CPU-nya dalam kondisi default. Kami tidak merubah settingan BIOS sama sekali, kecuali untuk nyalain XMP saja. Kita tes di Cinebench R23 Multicore 10 menit throttling test. Bisa kita lihat CPU clock-nya berjalan di 4,1 GHz all-core pada saat instruksi FVX aktif. Suhu CPU maksimal di 75 derajat Celcius dan CPU package power-nya menyentuh 58 watt atau sesuai dengan spek default-nya Intel untuk PL1-nya. Hasilnya skor Cinebench R23 mencapai 7.500-an poin untuk multi-core dan 1.517 poin untuk single core. Nah, di sini saya coba untuk ganti power limitnya ke 130 watt atau pakai settingan CPU cooler high-end, tapi sebenarnya sih saya masih pakai stok cooler bawaan. Ketika menjalankan Cinebench memang tidak terlihat ada perubahan pada clock speed-nya, begitu pula pada CPU package power dan suhu prosesornya. Namun kalau kita lihat skornya, terlihat ada peningkatan performa dari CPU-nya. Skor multicore-nya ini tuh meningkat menjadi 8.200-an poin atau lebih tinggi sekitar 10%, begitu pula dengan single core-nya yang naik ke 1.588 poin. Kalau kita pakai cooler yang lebih bagus, saya rasa performanya akan jauh lebih baik lagi. Di tes yang kedua adalah tes suhu VRM. Kami menjalankan Cinebench R23 Stability Test 30 menit di casing tertutup di suhu ruangan 26 derajat Celcius. Mobo kelas budget ini ternyata punya sensor panas di VRM MOSFET-nya yang terdeteksi pada software HW Info. Setelah 30 menit benchmark, suhu VRM MOSFET-nya berada di 48 derajat Celcius. Saya rasa masih sangat-sangat aman ya, bahkan jika kita pakai prosesor Core i5 12400F sekalipun. Kami juga lakukan pengukuran menggunakan termometer infrared dan suhu maksimalnya juga tidak berbeda jauh, yakni mencapai 50 derajat Celcius. Kesimpulannya, Mobo MSI H610M strip E DDR4 ini dari sisi performa udah cukup oke selama hanya ditandem oleh Intel Core i3 12100F atau maksimal Core i5 12400F aja. Saya pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan prosesor yang lebih tinggi lagi. Mobo ini punya RGB header 4 pin, ada 3 buah fan konektor, 1 buah slot M.2 SSD, VRM-nya cukup baik untuk kelasnya ya. Lalu terdapat beberapa port klasik di I/O back panel-nya yang beberapa pengguna mungkin kayaknya masih ada yang butuh. Terus mending mana nih? Pakai Mobo H610 ini atau B660 aja sekalian? Berikut ada beberapa poin yang kami catat ya untuk chipset H610 dari MSI ini. Pertama, tidak terdapatnya USB-C front panel. RGB header-nya juga terbatas, tidak terdapat heatsink VRM, RAM support hanya di DDR4 3200 dan tidak bisa di OC, slot M.2 SSD cuma 1 dan belum support PCIe Gen 4.0. Selain itu juga sulit menemukan Mobo chipset H610 yang ada antena Wi-Fi-nya. Jika teman-teman merasa faktor-faktor ini penting, maka sebaiknya tambahkan budget aja ke Mobo chipset B660. Oke, demikian ulasan kami mengenai Mobo MSI H610M strip E DDR4 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol super thanks ya jika kalian berminat untuk mensupport channel kami lebih jauh. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.